Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Agriners. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Cep Yudin, Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis Kabinet Sasaka Prima periode 2019-2020. Dan kali ini saya sedang bersama teman-teman dari Agri. Ini ada Teh Gita. Dan ini juga ada saudara Rafli, angkatan 17. Oke, malam ini mungkin kita akan berbincang-bincang tentang agribisnis ya, atau dunia pertanian. Mungkin kita langsung aja. Boleh perkenalan dulu. Ini dari Teh Gita. Oh, ada Rafli dulu. Ini ada saudara Rafli. Perkenalkan dulu. Rafli namanya siapa? Angkatan berapa, Rafli? Nah, baik, sebenarnya tadi udah disebutin sih namanya Rafli. Cuma biar lebih panjangnya, nama saya Rafli Ahmad Halimi, kebetulan angkatan 17, seangkatan dengan Kang Cep Yudin, seperti itu. Aku sebagai wakil ketua yang nemenin biasanya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah saudara Teh Gita, ini sesepuh Agri juga. Kita kenalan dulu ya. Halo Agriners, perkenalkan nama saya Gita Dwi Saputri. Saya Agri 2017. Apa lagi ya? Jabatan di himpunan, kebetulan kemarin diberikan amanat menjadi ketua bidang organisasi gitu sih. Udah ya? Oke, Agriners, sekarang mungkin kita tanya-tanya dulu ya ke para narasumber kita, ada Teh Gita dan Rafli ini. Mungkin pertanyaan dasar ya, kenapa kalian mau kuliah di pertanian? Oke, dari siapa dulu? Dari Rafli dulu. Oke, baik, para Agrinus dimanapun kalian berada. Jadi kenapa saya pribadi Rafli mengambil pertanian di antara banyaknya jurusan-jurusan, karena kalau kita buka Google kapanpun, tahun kapanpun, kalau dari 2010 sampai sekarang pun indeks orang-orang itu semakin lama semakin bertambah, si populasi di dunia, dan itu pun mengakibatkan semakin sedikitnya tanah-tanah garapan yang dipakai oleh petani. Nah, kenapa saya ingin tetap menjadi petani? Karena saya yakin selama manusia hidup di muka bumi, pakan adalah sesuatu yang penting gitu. Karena itu kebutuhan sehari-hari dan kita nggak bisa terlepas dari hal itu, seperti itu. Oke, terlebih kalau kita lihat kan Indonesia itu sebenarnya negara agraris ya. Tanahnya subur, cuacanya enak gitu ya, sejuk, dan itu nggak ada musim salju di kita. Iya, itu yang paling penting ya. Nggak ada musim salju. Oke, selanjutnya ada Teh Gita. Masih ingat pertanyaannya, kenapa kuliah di pertanian? Silakan Teh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawabnya dengan sebuah cerita. Ya, mungkin sebelumnya saya tuh sudah pernah mengemban kuliah juga di salah satu universitas negeri, Politeknik Negeri yang ada di Bandung. Nah, udah lulus tahun 2015 dengan bidang keilmuannya manajemen pemasaran. Nah, selama itu 2 tahun lah saya bekerja di industri, dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kembali. Nah, sebenarnya saya tadinya mau fokus ke ilmu manajemen lagi, tapi ada beberapa hal yang saya pertimbangkan dan ada godaan-godaan ya saran-saran orang di sekitar yang memperkenalkan saya dengan agribisnis UM Bandung. Nah, awalnya saya udah tahu sih agribisnis itu seperti apa, karena ada beberapa teman saya pun yang kuliah agribisnis di universitas terkenal juga kan yang ada di Indonesia. Nah, dari situ awalnya mikir agribisnis, tapi ya masih ada juga kan manajemennya agribisnis, bisnisnya gitu. Nah, dan saya tuh interest sama yaitu produk dari agro itu sendiri, karena saya interest juga sama agroindustri. Nah, akhirnya ya udah saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke agribisnis, dan wow, sangat mengejutkan sekali. Ternyata banyak banget hal yang saya dapat di sana gitu, dengan basic keilmuan saya yang sudah saya emban di kampus sebelumnya, dan sekarang mempelajari banyak ilmu-ilmu baru di agribisnis, dari mulai kayak budidaya, terus
dunia pemasaran produk agri itu seperti apa tuh saya dapat ilmu baru, dan akhirnya wow, kalau saya bisnis di bidang ini, saya melakukan memasarkan produk-produk agri, ya itu sangat-sangat potensial gitu, karena ya secanggih apapun teknologi, seberkembang apapun itu suatu negara, tetap gitu kan pada intinya setiap orang tuh butuh makan gitu. Dan apalagi buat di Indonesia, mau Indonesia nanti sehebat apa, mau gadgetnya iPhone berapa gitu, tapi tetap aja gitu mereka butuh makan nasi. Dan ternyata ya bisnis ini yang bakal terus sustainable gitu kan, entah itu dari budidayanya, nanti pengolahannya. Nah kebetulan saya lebih ke interest dari pengolahan, dari budidayanya, pengolahannya, dan pada nanti hingga sampai ke tangan konsumen dan value-value apa yang konsumen dapat. Apalagi kan persaingan agroindustri sekarang sangat pesat ya, terutama makanan, dan di Bandung khususnya mungkin udah banyak banget kuliner-kuliner yang aneh-aneh, produk makanan yang muncul aneh-aneh, dan nah itu gitu. Itu tugas saya mungkin sebagai millennials ya, masih masuk millennials ya, sebagai millennials untuk membuat inovasi-inovasi baru, dan apalagi melihat visi dari agribisnis UMB itu sendiri gitu, Islamic Technopreneur. Nah itu saya juga penasaran dengan apa sih Islamic Technopreneur gitu, Islamic Agripreneur itu seperti apa, value apa yang akan saya dapatkan yang nggak akan saya dapat di kampus-kampus lain, dan bahkan di kampus saya yang sebelumnya. Ya itu sih trigger yang mendorong saya untuk memilih, akhirnya I choose gitu agribisnis UM Bandung, seperti itulah. Mantap sekali dari teh kita penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin ya pertanyaan kedua untuk teman-teman agri, kita tanya ya, saudara Rafli dan teh kita ini, kira-kira menurut mereka prospek pertanian ke depan kita tuh seperti apa ya? Nah, kira-kira Fli gimana Fli? Jawabannya Fli, silakan. Ya, siap. Baik, izin menjawab ya para agriners. Jadi yang saya perhatikan dan saya pelajari baik dari buku bacaan maupun video-video tentang sejarah manusia di muka bumi, semua hal hampir berubah. Teknologi, perpolitikan, ekonomi semuanya hampir berubah. Pakaian, kendaraan, segala macam semuanya hampir berubah. Cuma dua hal yang tidak berubah, makanan dan minuman. Dan pangan adalah bagian dari makanan, seperti itu. Kita harus akui kita manusia memang tidak bisa memproduksi secara real air, tapi hanya bisa menggali di dalam tanah. Tapi kalau pangan ya kita harus menanam sendiri, seperti itu. Untuk prospeknya saya selalu yakin Indonesia itu selalu terbuka prospeknya, tinggal kita mau untuk gagal, mau untuk jatuh, dan mau untuk bertahan, seperti itu. Dan yang paling sulit itu sebenarnya komitmen kita untuk continue untuk ke depannya, seperti itu. Karena bagaimanapun kalau bicara tentang pertanian ini makhluk hidup, ya pasti ada ya masalah gagal panen, hama, segala macam, seperti itu. Kalau untuk prospek saya yakin selalu terbuka, tinggal kita main di pemasarannya aja, pemasaran sama branding, seperti itu sih, supaya lingkungan tuh tahu akan produk kita, seperti itu sih. Kalau dari saya pribadi, terima kasih. Oke, jadi intinya selama perut kita masih depan, kita masih membutuhkan produk-produk dari pertanian ya Kang. Oke, selanjutnya dari teh kita, silakan teh. Sebelumnya tadi udah sempat saya singgung gitu kan, mengenai prospek bisnis agroindustri buat kedepannya. Wah gitu. Justru yang namanya prospek untuk bisnis agro tuh nggak akan mati sebenarnya dari dulu. Mungkin karena saya baru menggeluti tahu gitu ilmu agribisnis dari dia 3 tahun lalu. Nah mungkin saya baru tersadar mungkin ya. Nah itu sangatnya mungkin banyak gitu. Sangat banyak karena apa gitu. Dengan berkembangnya teknologi pun ini sangat membantu prospek agroindustri. Pertama untuk dari segi produksi, kita nanti bakal bisa menciptakan gitu dengan adanya teknologi yang canggih ya akan menciptakan produksi yang lebih efektif dan efisien gitu kan. Itu pertama untuk produksi. Nah untuk di hilirnya, di pasca panennya, dengan teknologi yang semakin berkembang,
pasti bakal bermanfaat juga ya untuk pasca panennya kayak awet, karena untuk produk agri sendiri kan ya cepat busuk lah ya kasarnya gitu. Nah dengan adanya teknologi berarti kan pasti ada nanti solusi untuk gimana sih caranya untuk mengurangi usia cepat busuknya itu, jadi mempertambahlah usia produk dari agri itu gitu dengan adanya teknologi kan. Dan untuk pemasaran sangat terbantu sekali kalau untuk untuk di bagian bidang pemasarannya. Karena apa? Dengan pemasaran digital itu sangat membantu orang untuk mengakses seluruh informasi gitu. Nah intinya digital marketing sendiri kan informasi yang nanti bakal didapat sama konsumen bakal lebih cepat. Disitulah keuntungan untuk proses untuk bisnis agri sendiri lebih potensial, karena ya orang nggak usah belanja lagi ke pasar buat beli sayur, buat beli beras. Dengan adanya marketplace produk agro itu sangat bermanfaat gitu. Apalagi kalau untuk jasa kurir, buat distribusinya jasa kurir pun semakin berkembang gitu sekarang. Jadi udah nggak usah ditanya lagi sih untuk prospeknya, cuman paling setiap orang pasti punya perannya masing-masing untuk mau bergerak di bidang apa, mau bergeraknya di mana, entah itu di pengadaan sarprotannya gitu kan, sarananya, atau mau di bagian produksinya, atau mau di pasca panennya, atau bahkan nanti ke pemasarannya dan akhir ke end usernya sendiri gitu. Karena menurut saya semua sektor di agribisnis itu sangat potensial gitu kan. Turunannya juga banyak ya. Karena turunannya pun banyak sekali, kita ya terserah gitu mau pilih kita interestnya mau kemana gitu, untuk bergerak di bidang apa supaya nanti peran itu tuh berjalan gitu. Entah mungkin tadi Kang Rafli lebih ke produksi gitu kan, interestnya ya kalau saya lebih ke bidang ke pemasarannya atau nggak di agroindustri di hilirnya gitu kan, untuk pengolahan hasil pertaniannya seperti apa, mungkin gitu sih. Oke, ternyata turunan dari agribisnis itu ternyata banyak ya, nggak cuma budidaya dan pemasaran, tapi masih banyak banget turunan-turunan atau pekerjaan yang bisa kita dapatkan atau usaha yang bisa kita coba usahakan di bidang agribisnis ini. Selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan, kira-kira nih untuk Kang Rafli dan Teh Gita, rencana setelah lulus kalian mau ngapain sih gitu setelah lulus dari agribisnis ini? Mangga silakan. Baik, terima kasih Kang Cep. Ya kembali lagi bersama saya Agripreneur. Sebenarnya sebagai seseorang kita pasti punya banyak keinginan, ingin ini, ingin itu segala macam. Bahkan setelah lulus, di zaman saya masih labil pun, sekarang pun masih labil. Dari mulai saya kuliah segala macam, banyak keinginan seperti ingin membuat game, ahli desain segala macam. Tetapi ternyata semua itu saya rasakan hanya imajinasi rockstar. Maksudnya saya suka pada endingnya, tapi tidak suka secara proses. Bisa gitu ya kan? Iya, saya harus akui itu, dan itu pun mungkin terjadi kepada kita semua. Tetapi dari sekian banyak hal itu yang masih saya sukai dan tekuni adalah di bidang pertanian seperti itu. Saya masih lihat video-videonya segala macam. Walaupun memang enggak semua yang saya pelajari saya praktekkan juga pelan-pelan, saya praktekkan seperti itu. Kalau untuk setelah lulus, saya ingin meyakinkan diri saya sendiri kalau saya bisa di bidang pertanian, di bagian produksi seperti itu. Dan ini bukan hanya imajinasi rockstar seperti itu, tidak hanya ingin sebentar saja, tetapi continue seperti itu. Karena seiring zamannya semakin maju, hal-hal ini sering terjadi seperti itu, karena kebahagiaan semu yang pernah kita rasakan, tetapi enggak proses seperti itu. Nah, jadi kalau untuk setelah lulus, saya akan fokus di bidang pertanian di bagian hidroponik seperti itu. Karena dunia saya yakin pasti kekurangan lahan, pasti karena indeks pertumbuhan manusia tiap tahun bertambah seperti itu.
seperti itu. Dan memang untuk hidroponik ini dia kelebihannya gitu, mudah ditanam baik di lahan sempit maupun di lahan luas seperti itu. Dan dia itu dan pertanian itu bisa diukur gitu, misalkan kita ngasih kekentalan si vitaminnya berapa, segala macam ada alat ukurnya gitu. Enggak semau-maunya kita tanam segala macam seperti itu sih. Kalau saya untuk kedepannya, cuma cita-cita terbesar saya ingin S2 di Belanda di Wageningen University. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi mungkin untuk sementara ini idenya untuk setelah lulus ingin lebih fokus di hidroponik karena ini ya, karena Rafli itu kemarin magangnya juga di hidroponik ya, Pli, dan memaksimalkan lahan kota gitu yang mungkin sekarang sudah tergerus gitu untuk lahan pertanian. Oke, kita dengarkan selanjutnya dari Teh Gita nih. Setelah lulus Teh Gita kira-kira mau apa ya, atau rencana ide dia tuh kedepannya tuh apa ya? Kita silakan untuk Teh Gita menjawabnya. Mangga Teh Gita. Jadi apa? Sebenarnya untuk mungkin minat gitu ya. Minat saya sendiri itu sebenarnya pengen jadi pengusaha gitu, pengusaha untuk kedepannya gitu ya. Tapi ya kalau dibilang banyak mimpi, banyak banget sih kalau saya gitu. Ya makanya saya melanjutkan studi lagi karena ingin jadi ingin jadi dosen sebagai tempat saya untuk terus belajar dan terus mengabdikan apa yang saya bisa gitu. Karena saya ngerasa gitu kalau misalkan saya tuh sejauh ini udah sekolah atau kerja, ya saya tuh ingin berbagi apa yang udah saya dapat kepada orang lain gitu. Meskipun ya itu cuman hanya ya kalau ilmu terlalu jauh gitu ya, pengalaman-pengalaman yang bisa saya berbagi dengan teman-teman, dengan nanti mungkin dengan murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya gitu, kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk lulus ingin jadi apa. Cuman untuk dari sudut pandang pengusaha, karena emang saya tuh pingin banget jadi seorang pengusaha, karena emang sekarang pun kan sudah menjalankan bisnis, cuman belum di bidang agribisnis gitu sendiri, jadi lebih ke bidang bisnis lain gitu, dan mengelola beberapa bisnis juga gitu sekarang. Karena makanya kenapa di agribisnis ya, saya tuh pingin gitu punya produk agribisnis. Itu tadi lebih ke karena saya tuh minatnya tuh digital marketing, saya pingin punya. Ya sekarang udah banyak gitu ya, kayak Taniha, Belum Nusa, Happy Fresh, terus Tani Joy, kayak gitu udah banyak banget lah bidang startup yang bergerak di bidang tech, tapi produknya produk agribisnis gitu ya, produk agribisnis. Nah saya tuh pingin gitu, karena apa? Sejauh ini gitu saya ikut praktek, ikut penelitian bersama dosen saya sendiri. Saya bersentuhan langsung dengan petani gitu. Nah, saya tuh di situ mikir, saya tuh harus berbuat apa gitu sama petani, kontribusi apa yang bisa saya lakukan untuk petani. Karena skill saya di pemasaran gitu, dan saya fokusnya ke digital marketing, saya tuh pengen gitu ngebantu para petani. Ya mungkin lebih kasarnya saya pengen jadi tengkulak, tapi tengkulak digital yang tidak akan memeras para petani. Nah, kayak gitu. Makanya saya tuh pengen punya suatu bisnis ya, menjual penjual hasil pertanian dari petani-petani binaan yang ada di kampus gitu ya, kampus UMB, untuk menjual si produknya tuh langsung ke end customer ya, end customer dengan apa, dengan ya itu kayak tadi saya bikin kayak sebuah mungkin ya kayak marketplace gitu, atau enggak saya berbasis web untuk menjual produk-produk agribisnis. Nah itu pun sebenarnya lengkap. Saya lihat banyak skill-skill anak-anak agri yang udah fokus di on farmnya gitu, entah itu bidang pertanian dan peternakan gitu ya. Karena beberapa teman-teman kita di Agri UM Bandung juga kan udah ada yang fokus beternak, terus kayak tadi Rafli mungkin fokus di hidroponik gitu kan. Mereka udah punya gitu bidang interestnya sendiri-sendiri di produksi gitu.
Nah, saya dengan interest saya di bidang pemasaran, kenapa saya nggak memanfaatkan itu gitu. Jadi teman-teman saya yang fokus di produksi, membina para petani-petaninya juga, dan saya fokus di brandingnya, menyampaikan informasi-informasi bahwa sekarang kan intinya orang-orang tuh nggak mau ribet ya, makan pun semua serba GoFood gitu kan. Apalagi ada pandemik, ya beli sayuran pun kan udah online. Nah, kenapa sih kita gitu nggak ikut berperan aktif di sana? Nah, makanya itu saya ingin membantu petani juga, dan ya membantu pun pasti harus membantu income juga buat saya pribadi dan teman-teman saya tim. Ya intinya pin ke sana sih, itu mimpi lah ya, mimpi setelah saya ingin lulus nanti di agri sendiri gitu. Karena skill yang saya punya tuh tinggal diaplikasiin ke produk-produk agribisnis gitu kan. Karena ya tadi saya kan bekerja juga sebagai digital marketer, jadi ya udah manfaatin lah skill yang saya punya untuk membantu para petani juga gitu sih. Itu lebih ke kayak mimpi jangka panjang, ya jangka menengah lah. Karena kan untuk jangka pendeknya kan saya mau melanjutkan studi untuk menjadi seorang dosen. Nah, itu target saya sih. Saya sambil ongoing kuliah, saya sambil menjalankan bisnis itu gitu sih. Karena kalau relasi-relasi petani-petani bidang kan udah banyak, tinggal diaplikasikan gitu dengan nanti kekuatan tim dari Agri UM Bandung itu sendiri. Oke, mantap sekali jawaban dari kedua narasumber ini. Dan pada intinya mungkin Rafli ataupun Teh Gita ingin mempunyai keinginan untuk, atau bahkan sudah mempunyai rencana ya, supaya bisa berkuliah di luar negeri ya. Nanti Rafli di mana, di Belanda atau kita? Di luar negeri sih. P-nya di Jerman, cuman ya saya lihat kondisi juga, karena kan apalagi saya anak perempuan paling besar, jadi masih ada satu tanggung jawab besar di Bandung. Jadi S2-nya saya usahain dulu masih di Indonesia gitu. Siap. Intinya kalian harus S2 dan menjadi pengusaha di bidang pertanian. Mantap. Nah, ini untuk mungkin ini untuk closing statement ya. Mungkin minta masukan atau sarannya atau nasihat lah gitu untuk anak-anak muda di Indonesia yang sekarang mungkin isunya atau bahkan mungkin kenyataannya agak gengsi gitu ya masuk di dunia pertanian itu, karena mereka pikirnya mungkin pertanian itu tentang sawah, kotor-kotoran gitu ya, gak ada gengsinya mungkin ya untuk generasi sekarang. Kira-kira ada nggak harapan atau nasihat yang ingin disampaikan untuk adik-adik kita yang ingin melanjutkan kuliah tapi gengsi untuk masuk ke dunia pertanian? Kira-kira nasihatnya apa nih dari Kang Rafli dan Teh Gita? Silakan. Ya, baik para agripreneur, kalau dari saya, kalau misalkan kalian memang sudah benar-benar memilih untuk jalan pertanian, susah ataupun senang, bakal kita lakuin. Bahkan ibaratnya puasa nggak makan karena ngurus pertanian segala macam adalah hal sehari-hari gitu, kekecewaan segala macam. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah begini, tren sangat bisa berubah apapun itu di dunia ini, baik itu ekonomi segala macam, tetapi kalau kita fokus ke bidang pertanian, yakin dengan apa yang saya pelajari, yaitu sampai kapanpun walaupun kita sudah meninggal nantinya, berganti lagi zaman, karena setiap 20 tahun sekali itu perhitungan saya teknologi berubah pasti. Tinggal teman-teman mau nggak di bidang pertanian, seperti itu sih. Ego is enemy, ego is killing you strap, ego is what you will destroy, but is will give you something not good. That's thank you. Oke, mantap sekali nasihat dari Kang Rafli. Intinya meskipun zaman berubah, tren silih berganti, tapi dunia pertanian akan tetap selalu hidup, dan dunia pertanian pasti sangatlah membutuhkan generasi-generasi pengganti dari setiap generasi yang berlalu. Seperti itu ya, Bli.
Oke, untuk Teh Gita, kira-kira pesan dan kesan untuk teman-teman anak-anak generasi Z nih supaya mau bergelut di bidang pertanian atau gak gengsi gitu di dunia pertanian, bantu merubah mindset mereka supaya mau di bidang pertanian gimana nih kira-kira? Silakan. Kalau dari saya sih suka ada ya kalau saya pribadi gitu, suka lucu aja gitu dengar orang aku salah jurusan, aku nggak mau masuk pertanian. Nah mungkin secara general salah jurusan gitu. Kok bisa salah jurusan? Ya mungkin tuh buat orang-orang yang tidak menyadari apa mau dia dan apa yang bisa dia lakuin di jalan itu gitu. Kayak misalkan saya kan dari manajemen masuk ke agribisnis, saya nggak pernah ngerasa saya salah jurusan. Karena apa? Karena pasti ada celah yang bisa saya lakuin dengan minat yang saya tekuni. Di agribisnis ya minat saya ke digital marketing, ke marketing gitu ya, manajemen. Di agribisnis kan bisa. Jadi kita tuh harus lihat sesuatu tuh jangan dengan satu sudut pandang gitu. Kita harus ngelihat sesuatu tuh dari berbagai macam sudut pandang. Ya istilahnya kita melihat kita melihat menara di gedung sate, kita cuma lihat si puncaknya aja yang ada satenya itu. Ya kalau misalkan ngelihatnya cuman fokus ke sana, ke tusuk satenya, ya pasti kalian cuma ngelihat tusuk satenya aja. Cuman kalau kalian lihat sekitarnya, lihat gedungnya, lihat tamannya, kalian pasti bakal banyak ngelihat apa yang kalian lihat bakal lebih banyak gitu dibandingin dengan tusuk satenya. Ya ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka bilang aku salah jurusan, itu sebenarnya bukan salah jurusan, tapi kamu tuh nggak tahu apa yang kamu mau gitu. Kamu tuh nggak tahu apa yang kamu mau, jadi makanya kamu menyalahkan keadaan bahwa saya tuh salah masuk jurusan. Itu menyalahkan keadaan, dan itu menurut saya ya kita nggak tahu itu tujuan kita hidup tuh ngapain hidup, kasarnya gitu kan ya. Nah itu jadi harus tahu dulu kita suka apa, hidup tuh mau ngapain, tujuannya mau ngapain. Kita tuh tidak akan pernah menyalahkan keadaan gitu dengan ngomong salah jurusan. Terus buat teman-teman yang masih bingung masuk ke agribisnis, terus buat orang-orang yang lebih memilih jurusan lain, itu kan pilihannya sendiri gitu. Cuman misalkan masih ada yang bingung, ya emang agribisnis tuh paling jadi petani, paling jadi di sawah jadi apa? Nah itu tadi balik lagi, dia cuma melihat dari satu sudut pandang yang sangat sempit gitu kan. Jadi makanya dia tidak melihat gitu. Dan hello guys, gitu, dunia tuh cukup luas untuk kalian lihat gitu kan. Masih sangat banyak yang harus bisa kalian lihat, makanya itu gitu. Jadi kita harus membuka lebar mata kita, membuka lebar pikiran kita supaya yang nggak melihat dalam satu hal yang itu aja gitu. Jadi kata Sunda mah kata ada peribahasa yang katak dalam tempurung, ya itu tadi gitu. Itu cuma berpikir dalam satu hal itu aja. Terus jadi ya buat teman-teman yang memilih jurusan agribisnis sih menurut aku ya salut lah ya, yang nggak gengsi dibilang nggak gengsi dibilang apa, nanti juga ngapain sekolah pinter-pinter ujungnya ke sawah. Gila lu, nyawah juga harus punya ilmu kali gitu kan. Kalau misalkan emang ya saya nggak bisa ngurus tanaman, saya sukanya lebih ke public speaking atau komunikasi, ya orang agribisnis pun harus bisa komunikasi, harus bisa public speaking gitu. Jangankan sama manusia, tanaman pun harus kita ajak ngobrol loh supaya dia tuh bisa tumbuh dengan baik gitu kan, karena ya makhluk hidup juga gitu. Terus emang ngejual barang hasil pertanian, kita nggak harus punya skill komunikasi, ya harus lah supaya barang dagangan kita tuh laku, ya kan kayak gitu. Tapi saya lebih interestnya ke IT, ya hello, teknologi sekarang udah berkembang, ya kenapa lo nggak bergerak di bidang IoT-nya buat atau nggak ITC-nya dari bidang agribisnis gitu. Jadi banyak peluang-peluang. Terus aku pengennya psikologi, hello, anak agribisnis itu juga belajar ilmu manusia juga, belajar psikologi juga, gimana cara kita untuk bisa jualan gitu kan, harus tahu juga karakter orang-orang kayak gimana. Jadi banyak banget gitu ilmu-ilmu yang bakal kalian dapat di agribisnis. Dari yang kalian suka budidaya ya lebih ke on farmnya, kalian suka public speaking atau komunikasi ya bisa masuk ke manajerialnya gitu kan. Buat kalian yang suka IT ya kenapa nggak bikin suatu aplikasi atau bikin suatu trending yang supaya bakal laku nih, atau nggak bikin pencatatan penyamaratan harga atau bikin secara digital buat penjadwalan pola tanam, banyak banget gitu yang bakal bisa kalian lakuin gitu kalau misalkan kalian melihat dunia tuh dengan luas gitu kan. Jadi cobalah sudut pandangnya jangan pakai teropong gitu.
ya pakai teropong gitu, maksud saya pakai teropong supaya ya banyak yang kalian lihat gitu. Jangan pakai sedotan cuma kecil gitu kan, kayak gitu. Jadi coba buka lagi sudut pandang kalian dan coba buka lagi pola pikir kalian gitu mengenai pemikiran kalian mengenai agribisnis itu sendiri gitu, bahwa ya jangankan zaman sekarang gitu, orang Soekarno aja bilang gitu, hidup matinya satu bangsa kan dari pangan. Ya agribisnis kan bergerak memikirkan pangan juga. Jadi ya orang zaman dulu aja udah mikir gitu, sekarang kayak malah underestimate, berarti kalian lebih feodal gitu menurut saya gitu, kalau yang punya pemikiran seperti itu. Oke, terima kasih Teh Gita. Jadi intinya mungkin dari agribisnis itu ternyata nggak cuma dunia pertanian aja ya Teh yang kita pelajari, tapi dunia peternakan juga, perikanan, manajemen, lalu ada ilmu komunikasi agribisnis, banyak. Teknologi juga. Jadi intinya banyak sekali ya. Bahkan mungkin mata kuliah jurusan lain pun kita pelajari gitu ya di sini ya. Karena itu sangat dibutuhkan juga di agribisnis. Oke teman-teman Agriners, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita talking lagi ya ke depannya. Ini baru sesi pertama gitu ya untuk teman-teman Agriners yang baru bergabung. Intinya saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Rafli dan Teh Gita yang telah menyempatkan waktunya berbincang-bincang tentang dunia pertanian agribisnis. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Untuk semua teman-teman, jangan gengsi kuliah di dunia pertanian ya Teh ya. Oke, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.